Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini masih diberikan istiqomah dalam iman dan takwa. Ini adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Kita syukuri dengan tingkatkan terus, yuk kita katakan kita kepada Allah, jalankan perintah-perintah Allah dengan kemampuan yang ada pada kita, dan tinggalkan larangan-larangan Allah. Jemaah rahimahullah, ini adalah hari di akhir bulan Dzulqa'dah, yang sebentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah. Nanti insyaallah hari Sabtu sudah tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Apa yang terjadi di bulan Dzulhijjah? Ada hal-hal yang penting yang ada dalam syariat Islam ini, di antaranya haji, kurban, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Maka dalam hal ini saya mengingatkan satu hadis yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dia pernah mengatakan, ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamil ashr. Qalu ya Rasulullah wala jihadi fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji min dzalika fi syai'in. Ya, artinya tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah, bulan awal. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah, jihad fisabilillah masih kalah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali kalau orang yang keluar berjihad itu dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun, artinya mendapatkan mati syahid. Hadirin jamaah rahimahullah, maka dari hadis ini menunjukkan bahwa ada saat yang istimewa yang semoga nanti kita dipertemukan di mulai hari Sabtu nanti, di mana 10 hari di awal bulan Dzulhijjah Rasulullah mengatakan supaya memperbanyak amal soleh. Karena amal soleh di waktu itu 10 hari itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Apa saja amal soleh? Banyak. Kita sholat sunnah tambahan, kemudian kita puasa sunnah, kemudian sholat malam, kemudian sholat sunnah yang lainnya, kemudian kita sedekah kepada orang tua, bersama teguh dengan tetangga, menghormati dan seterusnya. Banyak sekali amal soleh.
Bahkan termasuk yang ringan adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Maka perbanyaklah amal soleh. Maka ketika ada kesempatan beramal soleh yang dicintai oleh Allah itu ada, tapi kok banyak juga orang yang di waktu itu berbuat maksiat. Apakah karena mereka tidak tahu? Kalau mereka tidak tahu berarti ada kewajiban kita untuk menyampaikan kepada mereka. Tapi kalau mereka sudah tahu kok masih meninggalkan kebaikan, bahkan melakukan kemaksiatan, maka sungguh rugi orang-orang semacam itu. Artinya ada kesempatan meraih kebaikan, kok ditinggalkan kebaikan ini malah meraih keburukan. Kemudian dalam riwayat yang lain, warawa al-Imam Ahmad rahimahullah an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayamin a'dhamu wala ahabbu ila Allahil amal fihinna min hadhil ayam al-asru fa'aksiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Yang artinya diriwayatkan juga dari Imam Ahmad rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu putranya Umar bin Khattab, bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada hari yang paling agung, yang paling besar dan amat dicintai oleh Allah untuk berbuat kebaikan di dalamnya dalam hari-hari itu, yaitu 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Maka kata Nabi, perbanyaklah di hari itu untuk membaca tahlil, membaca takbir, membaca tahmid. Berarti apa? Ya seperti kita takbiran itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya di bulan Dzulhijjah boleh saja orang bertakbiran atau bertakbiran seperti Idul Fitri, Idul Adha itu sejak di awal bulan. Dan itu telah pernah dilakukan oleh sahabat yang getol dalam menegakkan atau menghidupkan sunnah Nabi, seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Umar ini masuk keluar pasar untuk bertakbir. Bukannya di pasar dia berjual beli, tidak, tapi memperbanyak takbir keliling pasar itu. Otomatis orang yang di pasar pun karena yang mencontohkan orang soleh dan sahabat, maka mereka pun bertakbir. Atau boleh amal yang lain, soleh yang lain, di puasa. Maka ada orang yang di bulan Dzulhijjah ini puasa 9 hari. Ya, dasarnya ini puasa termasuk amal soleh. Maka boleh berpuasa 9 hari. Kalau mampu, ditawani urun-urun Pak, sayang kita puasa. Biasanya sing titik baik gitu. Nah, terutama di hari yang ke-9, yaitu puasa Arafah, di mana Rasulullah mengatakan orang berpuasa 1 hari di hari Arafah 9 Dzulhijjah maka akan diampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasanya cuma 1 hari, tetapi ganjarannya diampuni dosa setahun dan diampuni yang lalu, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Berarti beda apa? Sudah dapat gratisan 1 tahun, besok sudah diampuni oleh Allah dosanya. Apa nek ngono terus sageleme dhewe? Artinya bukan seperti itu, Pak. Nah, seperti contoh misalnya, ini kan sing tukang kayu, Pak. Furnitur sering buat lemari atau kursi ini kan betul. Kata misalnya jenengan dipesan nih buat almari satu almari aja, terus diminta dibuatkan, terus tawar-menawar ya. Hanya dihargai 1 lemari itu 1 juta ya.
Tapi orang ini malah menawarnya bukan di bawah 1 juta, tapi dibayar 1.500.000 dan cash di awal. Kira-kira kalau sudah di cash seperti itu, jenengan nggak kerja ini sak gelemin dewe apa gimana? Kalau mau dibayar enak wae lah, penting mau digawe kok dadi di apa di lama-lama kayak suwek-suwek kayak apa begitu? Kan enggak, maksudnya wah ini dibayar terus berarti penting nih dan digarap. Mau kalau ini saya kerjakan selesai, saya setorkan sana, mungkin dia pesan lagi, oh cocok kerjaan nih. Bisa jadi seperti itu. Nah itu gambarannya gitu ya. Artinya ada yang menerangkan diampuni dosa yang akan datang, setahun yang akan datang itu artinya orang itu akan dijauhkan atau dijaga oleh Allah dari berbuat maksiat. Bukan malah seenaknya, aku beri kartu gratis. Ya berbuat dosa itu diampuni, sudah diampuni. Ya kita aman gitu. Jamaah rahimahullah, maka jangan lewatkan nanti. Ingat-ingat tanggal mainnya, tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau di kalender kita berarti hari apa? Hari Ahad, tanggal 16 Juni. Insyaallah ta'ala. Jamaah rahimahullah ya. Maka itu sangat peluang sangat istimewa, jangan kita sia-siakan. Yuk kita perbanyak amal soleh terus. Untuk tahu amal soleh sebenarnya apa, ya terus ngaji terus. Ya, semakin kita banyak ngaji, semakin kita tambah pengetahuan. Ya, setelah tambah pengetahuan diamalkan. Jangan cuma ditumpuk dan ini cok gitu. Apalagi sini kalau saya tanya apa yang saya sampaikan berapa bulan? 4 bulan yang lalu misalnya. Kira-kira jangan saya kalikan buatan. Tidak kalikan mau yurannya tetap gitu ya. Nah ini lemahnya kita gitu. Maka dengan belajar, kemudian kalau kita amalkan, insya Allah itu nempel. Ya apapun yang bisa kita ketahui, kita mampu kita amalkan. Ya, seperti nanti tanggal 9 silakan berpuasa. Kemarin sudah kita lewati kelas awal, kita disunahkan berpuasa 6 hari, kita tunaikan dengan menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dipenuhi oleh Allah ya, janji-janji yang dilesankan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimahullah. Sebenarnya banyak sekali peluang-peluang kalau kita banyak belajar ya, peluang-peluang untuk mendapatkan kebaikan dari Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa pahala atau bahkan janji surga. Ada yang tidak ingin masuk surga nanti di akhirat? Ada apa? Tidak ada. Insya Allah kita memang menginginkan masuk surga. Cukup di embel surga atau ingin surga Firdaus? Surga Firdaus sih malah itu surga yang paling tinggi derajat di sana nanti. Babasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka itu ada jannah, kebun-kebun, surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ambil itu peluang. Dan di banyak atau di beberapa ayat Allah bahkan menawarkan surga itu dengan seakan-akan apa? Bertransaksi jual beli. Bertransaksi. Salah satunya di ayat misalnya surat Sof, ya. Kira-kira ayat berapa Pak? Surat Sof surat nomor 61 ayatnya ayat berapa Pak? Ayat
10. Ayat 10. Insyaallah ada yang hafal ini. Ini ada yang hafal, bisa ngacu, ada hadiahnya. Allah berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah kamu aku tunjukkan? Hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian ala tijaratin, pada satu perdagangan yang tunjikum, akan menyelamatkan kalian min azabin alimin, dari siksa yang pedih, yang dahsyat. Ketika membaca ayat ini adalah melafalkan dengan benar, azabun alimun, pakai hamzah, alim, bukan alim. Maka ketika kita membaca Al-Quran harus bisa membedakan antara satu huruf dengan lainnya dari makhrajnya, karena berbeda makhraj akan berbeda arti dari siksa yang pedih. Di sini Allah menawarkan, dan yang ditawarkan siapa? Orang-orang yang beriman. Insya Allah yang semua ini orang-orang yang beriman, ya. Maka dengan jawab dulu Pak. Ditawari Allah begini, jawabnya gimana? Hah? Mau? Terima? Ya, tawaran ini kita terima. Tapi ya syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Ketentuannya apa? Tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah wa rasulihi, dan juga beriman kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah. Bukan hanya berangkat kosongan begitu saja, tapi bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan jiwa kalian. Jadi jangan eman-eman ya, ketika kita keluar dari rumah untuk berjihad, termasuk kita menghadiri taklim ini, thalabul ilmi, termasuk berjihad, termasuk berjihad di jalan Allah. Maka ketika kita keluar dari rumah untuk thalabul ilmi ini, maksud yang di sekitar kita akan mendoakan kepada kita. Bahkan termasuk ikan di lautan pun ikut mendoakan orang yang datang ke majelis ilmu. Luar biasa. Ini beriman kepada Allah dan Rabbnya, kemudian berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, baik dengan harta maupun dengan jiwanya. Kalau sudah begitu, kata Allah dalam penutup ayat ini, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik buat kalian jika kalian mengetahui. Kita sering tahu oleh Allah seperti ini, maka ambil kesempatan ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, beriman bukan hanya sekedar pengakuan di lisan, tapi benar-benar diikrarkan apa yang terdalam dalam hati kita, terikrarkan dalam hati kita, diucapkan dengan lisan dan ditunaikan dengan amal tubuh kita. Kita praktekkan, kita amalkan. Itu namanya iman. Bukan hanya sekedar pengakuan saja. Orang mengakui aku cinta kepadamu, yang tidak mau berjuang untuk meraih cintanya, tidak mau berkorban untuknya, ya tangan lamun.
kemarin pagi dan saya disuruh atau diminta untuk menyucikan jenazah. Masih 15 tahun ya, lulus SMP. Yang bunuh diri, gantung diri. Apa urusan dia? Mengapa harus sampai gantung diri? Sepele. Jadi waktu sekolah mengadakan acara pelepasan, dia sudah punya pacar lain kelas. Setelah selesai, ternyata si pacar itu digandeng lelaki lain, ya teman yang lain. Marah itu sampai berkelahi. Terus akhirnya hal itu dibawa dalam pikirannya terus. Istilahnya dia sudah stres terus dicintai begitu rupa, katanya selingkuh. Lagi pacaran dianggap selingkuh. Maka dia mengambil keputusan yang cetek. Saya harus mengakhiri hidup saya. Tidak ada artinya. Orang yang saya cintai ternyata diambil orang. Jam 1 malam dia di kamarnya di lantai 2 menambahkan tali Yusuf ya. Kemudian siap dia gantung diri, dia sempat-sempatnya selfie, terus dikirim ke teman-temannya. Masya Allah, di malam itu jam 1 selfie terus dikirim ke teman-teman, tapi teman-temannya pada tidur, bukanya baru subuh. Tak tahu ngopo ini bengi-bengi gini. Jadi keluarganya malah belum tahu kalau anaknya begini. Baru diketahui kalau teman-temannya sudah ribut di medsos. Akhirnya keluarganya baru tahu di ada 2 ternyata sudah. Terus akan-akan kok apa memperjuangkan cinta sampai seperti itu gitu ya. Dan SM itu ya cintanya kita apa? Cinta monyet. Ini gambaran kita lain dijawari oleh Allah dengan satu perjuangan. Kalau kita perjuangkan dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya dalam dunia, maka akan dilepaskan dari siksa yang pedih, yaitu neraka. Artinya ketika orang lepas dari neraka, dia dimasukkan kemana? Ke surga. Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan transaksi jual beli kita, jiwa kita, harta kita ditukar oleh Allah dengan surga. Dan itu juga lagi di dalam surat At-Taubah surat ke-9 yang sudah terkenal juga ayat ini, ayat 111. Sebenarnya satu-satu. Sini Allah menjelaskan, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bi wa dzalika huwal fawzul 'azim. Pada awal ayat ini, innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli apa? Minal mu'minina, dari orang-orang beriman itu yang membeli anfusahum, diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka, nyawa-nyawa mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan bagi mereka itu dimasukkan ke dalam jannah. Jadi jiwa kita, diri kita, harta kita itu ditukar oleh Allah dengan surga. Mau apa mau? Mau. Padahal
jiwa kita, harta kita itu juga miliknya Allah. Kita punya karena diberi oleh Allah. Sekarang apa yang diberikan Allah diminta diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau para sahabat itu kalau ditawari hal-hal semacam ini, ditawari dengan tawaran yang ngiming-ngimingi surga, itu langsung diambil oleh para sahabat. Orang sah kesuwen, ndak kedisian wong liya. Kayak kadang-kadang kita begitu, ada barang baik gitu ya, dengan harga yang murah, ditawar-tawar gitu ya. Kadang-kadang ada yang beli dengan tawaran yang lebih mahal, ya akhirnya gelo lah itu barang satu masak nyanyang, malah diminta diberangkat. Maka dengan seperti itu kita ambil kesempatan ini. Diri kita ini juga miliknya Allah, dan diri kita ini sudah muslim. Artinya mau apa-apapun diri kita itu mau di apa-apa ini mau, Pak. Tinggal apa kitanya itu. Kadang hanya permasalahannya kita ini punya hawa nafsu. Ini kadang-kadang mengalahkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena kebet hawa nafsu. Kebet atau mempet hawa nafsu. Padahal ini tawaran yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyesal nanti sudah sampai di akhir ketika kita tidak mengambil kesabaran itu, maka jangan menyesal. Hal ini seperti yang diterangkan oleh Allah di dalam ayat yang lain, yaitu surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 47. Allah mengatakan, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadu min su'i. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adzabi yawmal qiyamah wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Artinya walau dan kalaulah sekiranya lilladzina zalamu, bagi orang-orang yang berbuat zalim itu, ma fil ardi jami'an, mempunyai semua apa yang ada di bumi ini. Di bumi ini milik dia, semua ya saya sini. Bahkan wa mislahu ma'ahu, ya, ditambah semisalnya dia miliki. Artinya dia memiliki kekayaan dua bumi. Apa? Untuk apa itu? Laftadau bihi. Sungguh kemudian mereka menebus dengannya itu min su'il adab, dari jeleknya atau dari buruknya siksaan yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti. Jamaah rahimahullah, ini Allah menjelaskan nanti keadaan yang terutama di akhirat di bagian orang-orang ahli neraka. Mereka sebenarnya sangat menyesal, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu, karena mereka melewatkan dunia begitu saja dengan kekafirannya, dengan kematian dan dosa-dosanya, yang karena itu ketika mereka di dunia diingatkan untuk beriman dan beramal soleh, tidak mau, akhirnya mereka masuk neraka. Ketika masuk neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala, misalnya sekiranya berarti ada enggak? Tidak ada.
Sekiranya di antara penghuni neraka itu mempunyai kekayaan satu bumi penuh, ditambah satu bumi lagi, terus diberikan oleh Allah barter supaya dia lepas dari siksa neraka, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada sekarang orang yang paling terkaya di dunia itu kekayaan berapa? Seperti Bill Gates itu seperti itu ya, mereka banyak, tapi juga lain tidak, bahkan memiliki satu negara pun tidak. Mungkin satu dunia merah ditompok, bahkan dua dunia saja tidak terima. Mereka yang hanya memiliki, walaupun mereka terkaya di dunia sekarang ini, tapi memiliki sedikit dibandingkan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu diberikan Allah, kemudian ingin lepas dari siksa, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dari ayat ini menunjukkan surga itu mahal atau murah? Mahal. Bayar dengan dua bumi saisinya, Allah tidak mau. Di ayat yang lain yang bersama dalam surat Ali Imran ayat 91, Allah terangkan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau ibtada fi. Artinya ini ada kelanjutannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati mereka dalam keadaan kafir. Orang kafir dan mati di akhir hayatnya juga dalam keadaan kafir, su'ul khatimah, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka itu emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus dirinya dengan emas yang sebanyak itu dari siksa neraka. Ibu-ibu datang ini di rumah ada emas seberat apa? Berapa bu? Anak saya masak saomah gitu, enten betul. Apa atau lupa kayak ya? Nah, emas sepenuh bumi, emas foto ya gitu. Satu, kalau punya mereka orang yang kafir dan dia masih menutup hidupnya dengan kekafirannya, kemudian di akhirat dimasukkan ke neraka, dia ingin tebus, kalau ada itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tebusan itu tidak diterima. Dan inilah pola-pola yang terjadi di dunia, yang dipraktekkan mereka di dunia. Artinya apa Pak? Ketika mereka bermasalah di dunia ini dalam hukum, kemudian mereka salah berbuat salah, kemudian ditersangkakan dan diancam dengan hukuman yang berat misalnya. Apa yang dilakukan? Apa yang digambarkan seperti ayat ini? Apa yang dilakukan? Nyogok, menyuap, hakim dibayar. Saksi-saksi yang tidak mengalami dibayar bersaksi. Kan seperti sekarang ini kasus Vina yang sudah berapa tahun dibongkar lagi, heboh gara-gara apa Pak? Linda yang kesurupan. Katanya kesurupan arwahnya Vina. Tapi suatu soman keke lagi. Dan di Tengarai ini ya permainan kelas atas. Ya, Masya Allah. Jadi hukum di dunia ini sangat-sangat mudah dipermainkan dengan uang. Maka ada yang menyebarkan uang. Nah, dengan uang semua urusan selesai. Tapi tidak bisa selesai bagi orang beriman. Kalau mereka berusaha dengan beriman, harus diselesaikan
selesaikan. Bisa seperti saudara kita di Gaza ya. Itu maunya mereka ditawarin pindah, tapi perasaan di Gaza wae pindah malah negara luwe makmur, luwe tentrem, aman gitu. Tidak mau, karena mereka dengan adanya di Gaza itu ada peluang-peluang istimewa untuk mendapatkan ya kemurahan dari Allah atau ya janji-janji Allah yang dibuktikan dengan nyata-nyata. Berapa puluh ribu mereka atau bahkan ratusan ribu mereka mati syahid, baik dari anak-anak, ya, orang dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan. Yang namanya dibombardir itu ya tidak pilih-pilih, semua yang ada di situ hancur. Dan bukan satu buah bom satu ini, tapi ribuan bom dilemparkan ke sana. Dan mereka tidak akan berhenti sampai akhir zaman. Dan akhirnya nanti akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Mereka menunggu janji Allah itu melalui kita ini, mereka begitu ya. Mudah-mudahan akan dimunculkan kejayaan Islam. Ijazah rahimahullah. Maka dari ayat-ayat yang kita baca tadi ini menunjukkan bahwa nilai surga itu tidak murah. Tapi bagi orang beriman, Allah menawarkan menukar surga ini dengan badan kita, jiwa kita, dan harta kita. Maksud kita tidak mau. Ini kan punya harta berapa sih Pak? Mau ditukar dengan surga itu, ya punya harta berapa itu? Tapi Allah mau. Cuma banyak orang yang masih iman-iman dengan hartanya. Ketika di rumahnya HP ada, motor ada, televisi ada, bahkan mobil ada, rumah punya. Tapi ketika itu tak orang tahu korban. Kok yo temen-temen gitu ya. Dan dibanding dengan kekayaan mereka, untuk beli korban itu berapa sih? Kalau kambing ya 2,5 juta. Kalau orang sapi ya 1,5. Tidak sebanding dengan kekayaan yang mereka miliki. Yang mereka awal iman-iman ya, untuk mengeluarkan yang nanti akan diganti oleh surga. Kok iman-iman? Maka dalam satu hadis yang masih dilakukan kesahihannya, Rasulullah mengancam kalau orang yang diberi kemampuan ya, kemudian dia tidak berkorban, maka jangan dekat dengan musuh agama. Ada yang menganggap ini hadis sahih, tapi ada juga yang ini hadis mauquf. Artinya terhenti pada perkataan sahabat Abu Hurairah. Tapi ala kulli hal ya kita ketika ada kemampuan maka berkorbanlah. Dan berkorban itu bukan ada yang berbeda apa-apa. Berkorban itu cukup sehidup selama hidup satu kali saja. Di tahun ini mereka korban atas nama bapaknya, tahun berikutnya korban atas ibunya, tahun berikutnya korban atas anak nomor 1, tahun berikutnya anak nomor 2, nomor 3. Kalau habis ya sudah, berarti tidak wajib lagi. Tidak, berkorban itu setiap tahun kalau ada kemampuan. Dan apa sih korban itu? Dari kata-kata korban yang korban, artinya dekat. Jadi orang melakukan korban, artinya dia melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan dia mengorbankan seekor kambing atau ekor iringan sapi, ya, maka akan lebih dekat lagi hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya kita berjuang itu ya. Ada kisah yang sudah viral di media sosial. Ada simbah-simbah yang
Gimana Pak? Ya, guru kita lagi dicerceng. Nenek-nenek yang hidupnya sendiri, dan dia termasuk warga yang paling miskin di desa itu. Rumahnya gede, yang udah bolong-bolong, tidak ada kompor, adanya ya, tungku atau apa yang bolong itu disusun dulu jadi ya, tungku itu kayu bakar. Yang setiap harinya kerjanya mencari kayu bakar, dijual, kemudian hasilnya sebagian dicelengi untuk korban. Sampai menjelang kurban dia tanya, karena duitnya itu dititipkan pada salah satu pengajar PPA. Ini untuk piro Mas? Lebih semen mbah, jadi putar tambah itu mbah kayak begini. Masya Allah. Dan akhirnya dia bisa beli kurban dengan tadi apa bisa nyisih dari jualan kayu bakar itu. Dari tahun ke tahun akhirnya dia berpikir wes tak ngono aku tak tuku wae apa betina yang sedang bunting dan juga anak kecil yang dibawanya beli. Anak ini besarkan, tahun depan dia sudah bisa khotbah dengan anaknya, kemudian betina ini yang sudah bunting dia melahirkan anak, digunakan khotbah untuk tahun berikutnya. Jadi diingoi terus, beranak pindah terus, dan akhirnya setiap tahun dia bisa berkhotbah. Seperti itu sama seperti itu. Bahkan nenek-nenek itu, dia termasuk warga yang paling miskin. Nah kita ini lebih dari nenek itu. Dan ya berbagai upaya akan mudah. Hadirin jamaah rahimahullah, maka raihlah kesempatan amal dan bisa ini karena ya kesempatan untuk berkorban. Tapi yang berlebih lagi kita daftar haji dan tahun ini berangkat, ya, tunaikan dengan baik, jaga hal-hal yang bisa menambah derajat iman bisa di tanah Mekah, dan lakukan haji itu memang untuk minta ridho, bukan untuk realisasi itu haji. Begitu juga ketika kita berkorban, maka lakukanlah untuk mencari ridho Allah, bukan untuk kesombongan. Itu sapi pun pulang umuman, sapi pun dibayar sendiri. Kami punya paling besar, tidak. Tapi kita lakukan itu sesuai kemampuan kita dan kita ikhlaskan untuk menghadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah rahimahullah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini sebagai tambahan motivasi bagi kita untuk meningkatkan amalan soleh kita. Akhirnya di 10 hari awal dari hijrah, dan setelah itu juga kita jaga istiqomahnya, bukan hanya 10 hari itu kemudian kita balik lagi, tapi kita jaga istiqomah kita, apa yang kita lakukan terus berusaha itu. Semoga bermanfaat dan kita berkenan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslama dinana lati wa ismatu amrina wa aslama dunyana lati biha ma'asuna wa aslama akhiratana lati biha ma'aduna wa ja'alna hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alna mawta rahatan lana min kulli syarr.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minal nar wal 'afwa 'inda hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.